Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat kurang dari suatu apapun. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah dengan tema pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui, setiap musim penghujan, beberapa daerah di Indonesia mengalami bencana banjir. Penyebabnya, selain karena faktor alam, juga disebabkan oleh banyaknya sampah yang menyumbat aliran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Dapat kita simpulkan bahwa sampah adalah salah satu penyebab terjadinya banjir, terutama di daerah perkotaan. Selain karena berkurangnya daerah resapan air, penyebab utamanya adalah tumpukan sampah yang dibuang secara sembarangan dan tidak sesuai pada tempatnya. Contohnya, kumpulan sampah dibuang pada selokan ataupun sungai. Tentunya hal tersebut dapat terjadi karena ulah kita semua. Karena kita sering membuang sampah sembarangan dan kita juga kurang memperdulikan lingkungan kita dan memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan kita tersebut. Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat sampah yang dibuang secara sembarangan. Kita mulai dari lingkungan sekitar kita. Saya yakin kalau kita semua belum sepenuhnya menerapkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita juga kurang memperdulikan lingkungan dan kurang merawat lingkungan kita. Buktinya, terkadang ketika kita berada di suatu tempat, contohnya di sekitar rumah kita, jika kita melihat sampah berserakan, atau ketika kita di sekolah, kita melihat sampah-sampah makanan yang berada di laci meja ataupun dimanapun itu. Kebanyakan dari kita pasti akan mengacuhkannya dan tidak memiliki niat untuk mengambil sampah tersebut, atau bahkan membersihkannya. Padahal, hal yang terlihat sepele seperti itu justru harus kita perhatikan. Kenapa? Karena jika kita tidak memulai menjaga lingkungan dari hal-hal yang kecil, dari tempat yang berada di sekitar kita, yang setiap hari kita tempati, dengan tidak membuang sampah pada tempatnya, maka jika kebiasaan membuang sampah sembarangan terus-menerus terjadi, lalu apa yang akan terjadi pada lingkungan kita? Tentu saja, lingkungan kita tidak akan terlihat bersih, tidak akan terasa nyaman, bahkan akan mengganggu kegiatan kita. Karena jika sampah plastik berserakan dan menumpuk di mana-mana, akan menimbulkan bau yang tidak sedap, yang dapat mengganggu kenyamanan, atau bahkan akan menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah, karena plastik-plastik ditempati nyamuk sebagai tempat tinggalnya dan tempat berkembang biaknya nyamuk. Maka dari itu, kita harus memulai menjaga lingkungan, dimulai dari hal yang paling sederhana yang sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Selain sebagai langkah untuk menjaga kebersihan, tetapi juga untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap lingkungan agar lingkungan kita dapat terjaga dan terhindar dari pencemaran sampah yang tidak dapat terurai. Selain itu, sampah plastik merupakan salah satu penyebab masalah pencemaran lingkungan terbesar di dunia. Hampir seluruh dari masalah dan kerusakan yang ada disebabkan karena banyaknya sampah plastik yang terbuang begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang baik. Meskipun awalnya plastik sangatlah populer dan sering digunakan oleh banyak orang sebagai media untuk membawa barang belanja dari supermarket, namun saat ini penggunaannya sudah mulai dilarang dan berkurang secara drastis. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pencemaran sampah plastik terhadap lingkungan sekitar kita. Karena sampah plastik adalah sampah yang sulit untuk teruraikan.
bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat diuraikan. Langkah 3R yang pertama adalah kegiatan reduce yang berarti mengurangi. Mengurangi dalam artian adalah tidak membeli barang-barang yang tidak berguna atau barang-barang yang sebenarnya tidak butuhkan dan dapat menimbulkan timbulnya limbah plastik. Yang pertama adalah memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, menghindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Misalnya, alat tulis yang dapat diisi ulang kembali. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Dan yang kelima, menggunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat, agar kita tidak menghasilkan sampah kertas yang terlalu banyak. Yang kedua adalah kegiatan reuse yang berarti menggunakan kembali. Dalam artian menggunakan kembali adalah kita menggunakan barang-barang yang masih dapat kita gunakan agar kita tidak membuangnya. Nah, contohnya yang dapat kita lakukan adalah memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Jadi, sewaktu kita berbelanja ke warung, ke pasar, atau kemanapun, kita dapat membeli kantong yang dapat kita gunakan secara berulang-ulang agar tidak sekali pakai dan tidak menimbulkan sampah yang dapat mencemari lingkungan. Nah, yang ketiga adalah gerakan recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Nah, paling mudah adalah mendaur ulang sampah plastik. Sampah plastik dapat kita daur ulang menjadi barang-barang yang berguna atau bahkan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga adalah gerakan recycle, yang berarti mendaur ulang. Di sini mendaur ulang artinya kita menjadikan sampah yang tidak memiliki nilai guna menjadi sampah yang dapat menciptakan suatu barang yang memiliki nilai guna. Contohnya adalah mengolah sampah non-organik seperti plastik menjadi hiasan bunga yang dapat kita jual atau kita jadikan sebagai hiasan. Nah, langkah selanjutnya dari contoh recycle adalah memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Yang kedua, mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang ketiga, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos untuk dijadikan sebagai pupuk. Dan yang keempat, melakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mengolah sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai guna, ataupun sampah-sampah lainnya yang dapat menimbulkan limbah tapi sebenarnya masih dapat kita olah. Jadi kita dapat mengolahnya dan menjadikannya sebagai barang yang memiliki nilai guna. Sekian ceramah dari saya mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya dan melakukan gerakan 3R untuk mengurangi pencemaran limbah plastik ataupun sampah yang lainnya terhadap lingkungan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan kata-kata terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.